Selamat pagi Bu Ima. Terima kasih sudah hadir dalam sesi percakapan kita hari ini. Sebelum saya mengobservasi Bu Ima, ini eh, saya ingin berbincang-bincang sejenak. Oke, dari sesi percakapan ini, sebenarnya harapan Bu Ima di akhir nanti seperti apa? Bisa diceritakan nggak? Ya, sebelumnya selamat pagi juga buat Pak Eka karena sudah memberikan kesempatan pada sesi bincang-bincang santai ya, ngobrol-ngobrol santai. Jadi pada kali ini di hasil akhir dari kegiatan saya itu khususnya untuk siswa itu sendiri pada materi pelajaran saya yaitu yang pertama anak-anak itu mampu menemukan informasi pesan yang didapat dari cerita teks fantasi. Terus yang kedua, siswa itu mampu juga menemukan struktur dari teks kebahasaan dari cerita teks fantasi tersebut. Jadi harapannya di akhir itu nanti Bu Ima sih berharap bahwa dari sisi siswa anak-anak itu dua hal ya, mampu menemukan idenya, kemudian struktur kebahasaannya. Ya. Di samping itu dari saya sendiri sebagai guru, saya mampu mengelola kelas, jadi kelas tersebut menjadi aktif, antar siswa, antar guru juga ya, itu sih sebenarnya tujuannya. Jadi keaktifannya antar siswa, kemudian siswa juga dengan guru. Iya. Ada lagi yang ingin ditingkatkan di akhir itu, kompetensi lain selain mengelola kelasnya? Dalam penggunaan media juga, dan selama ini saya sebagai guru hanya menggunakan buku ajar saja. Jadi anak-anak kurang saya ajak untuk memberikan yang namanya media, misalnya kayak menyimak cerita, hanya buku teks saja, jadi itu saja pembelajarannya jadinya agak monoton dan anak-anak mungkin merasa bosan. Oke, nah selama Bu Ima melaksanakan pembelajaran nih seperti yang tadi disampaikan kan ada hal yang ingin ditingkatkan ya, yaitu pengelolaan kelas dan penggunaan media. Ya. Nah, kalau dalam kesehariannya terkait dengan pengelolaan kelas dan penggunaan media nih, saya berikan rentang nilai 1 sampai 10. Menurut pandangan Bu Ima, ada di posisi berapa sekarang Bu Ima? Ya, untuk pengelolaan kelas selama yang saya gunakan, yang saya manfaatkan selama ini, interaksinya hanya beberapa siswa saja yang aktif. Jadi paling kurang lebih kalau levelnya nilai 5 lah. Nilai 5 ya? Ya, nilai 5. Terus kalau pemanfaatan media hanya saya menggunakan buku ajar saja, ya kurang lebih 4 sampai 5 lah juga. Jadi penggunaan medianya juga 4 sampai 5 ya. Ya. Tadi juga sudah disampaikan, jadi nilai 5 itu keaktifannya hanya pada bagian siswa saja itu. Ya, hanya beberapa siswa yang aktif. Beberapa siswa yang aktif. Ya, mungkin karena pola belajar mereka yang kurang mungkin ya, atau berbeda. Mungkin hanya ada bisa membaca saja, mungkin hanya bisa menyimak atau mendengarkan. Jadi siswa itu bisa saja nggak fokus. Oke, jadi itu refleksi diri ya, dari Bu Ima. Ya, benar sekali. Kemudian setelah saya observasi, harapannya Bu Ima itu dapat dapat ditingkatkan menjadi berapa, Bu? Harapan keinginan saya sih kalau dalam pengelolaan kelas itu rentannya 8 ke 9 ya. Pengelolaan kelas. Ya, jadi interaktif antara siswa dengan siswa yang lain, antara siswa dengan guru, guru dengan siswa juga agar lebih aktif lagi. Terus kalau untuk media sekarang kan banyak. Kita bisa pakai menggunakan yang namanya handphone, bisa menggunakan PPT juga, tidak harus dengan buku teks yang ada di sekolah saja, tapi banyaklah caranya, itu rentan levelnya ya 8-9 juga. Jadi pengelolaan kelasnya dan pemanfaatan medianya diharapkan
8 sampai 9 lah, Ya, berarti harapan sampai 9. tertingginya adalah 9 ya. 9 ya. Jadi 9 seperti yang sudah disampaikan Bu Ima tadi, bahwa pengelolaan kelasnya itu akan maksimal, bagaimana siswa bisa berdiskusi, kemudian penggunaan media tidak hanya buku teks, tapi juga bentuk digital, benar seperti itu, betul. Bu Ima? Oke, ya. Terima kasih Bu Ima ya. Jadi sudah ada gambaran ya terkait dengan apa yang akan Bu Ima tingkatkan setelah sesi percakapan ini. Saya akan observasi Bu Ima ke kelas sehingga saya bisa melihat seperti apa nanti pembelajarannya dan bagaimana Bu Ima mengelola kelas dan pemanfaatan media. Kira-kira ada hal lain yang ingin disampaikan Bu Ima? Segitu sepertinya Pak Eka. Nanti setelah sesi observasi mungkin ada tambahan lain tentunya ya. Oke. Jadi nanti setelah sesi observasi sebentar lagi kita akan kembali berbincang-bincang ya pasca observasi untuk merefleksi kembali, dan tentunya saya berharap setelah observasi ini, selama observasi saya akan bisa melihat perkembangan dari dua hal yang ingin Bu Ima tingkatkan. Ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Ima atas waktunya. Kita bisa masuk ke kelas dulu, Bu Ima ya sekarang. Bisa Pak Eka sekarang. Ya. Terima kasih banyak juga Pak Eka. Sama-sama. Ya. Berdiri semuanya. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya, tepuk tangan dulu. Nihil ya, semuanya hadir. Ya. Nah, pada pagi ini kita akan memulai pelajaran tentang cerita fantasi. Seperti sebelumnya, kalian tentu pada pelajaran di awal, sebelum kita berlanjut ke sekarang itu membaca fantasi, tentunya kalian pernah mendengarkan cerita fantasi atau menyimak cerita fantasi di YouTube, di televisi. Pernah? Apa yang kalian tonton? Angkat tangan. Siapa itu? Angkat tangan. Ayo, ya apa? Cerita Kancil. Cerita apa lagi? Ya, Timur Mas. Ya, bagus, Timur Mas. Itu dongengnya. Sahabat Cermin. Sahabat Cermin. Ya, Kelinci yang Rakus. 3 butir jagung Mas. Avatar. Nah, selanjutnya dalam kalian mendengarkan cerita tersebut, kalian itu dibawa ke dunia
dunia nyata apa dunia imajinasi? Imajinasi. Ya, di dunia imajinasi. Apa pesan yang kalian dapatkan dari cerita fantasi tersebut? Kan kalian diajak berimajinasi, masuk ke dunianya itu, seperti bola-bola waktu. Jadi pesan apa yang kalian dapatkan dari cerita tersebut? Apa? Tidak ada yang tahu. Misalnya kalau cerita cermin, tadi dibilang cermin ya? Cermin apa tadi? Hah? Tetangga tadi cermin apa? Cermin terbelah. Nah, sahabat cermin. Berarti bersahabat dia sama cermin. Ya, berimajinasi di depan cermin. Terus, apa yang kamu dapatkan dari sana? Ternyata di dalam sebuah cerita tersebut dia bercermin dengan dirinya sendiri. Berarti itu kenyataannya, berarti dia harus yang namanya introspeksi diri ya. Kamu diajak menghayal duduk di situ, diajaklah masuk ke dunia cermin. Seperti itu ceritanya. Sama dengan kancil ya, ketemu temennya dia. Nah, di situ seperti apa kancil, cerita kancilnya yang dapat menonton kancil? Cerdik dia, suka membantu teman. Itu pesan yang kalian dapatkan ya. Nah, itu sebenarnya setelah kalian menyimak, membaca atau menonton sebuah cerita fantasi, di dalamnya itu memang ada imajinasi atau hayalan yang kita dapatkan. Tetapi dalam kehidupan kita, kenyataannya itu adalah sebuah pengalaman yang bermakna. Kalian itu harus menolong teman, ya, tidak boleh malas, tidak boleh hanya mengandalkan orang lain. Kalau di cermin itu ya, sama dengan bola-bola waktu, hanya mengandalkan bola itu sendiri. Tetapi dia tidak mau berusaha, dan pada akhirnya dia pun sadar ya di situ. Tokohnya itu menyadarkan kita, oh ternyata kehidupan kita harus seperti ini. Kita tidak boleh mengandalkan orang lain. Baik ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama itu peserta didik memahami pesan. Nah, pesan dari bacaan sebuah teks cerita fantasi ya. Apa yang kalian nanti baca, oh ini pesan moralnya seperti ini, seperti itu tujuan pelajarannya. Terus yang kedua, peserta didik menelaah sebuah struktur dan kebahasaan dari teks fantasi yang kalian baca. Ada struktur teks di situ ya. Seperti pertemuan lalu kita sudah belajar tentang cerita fantasi. Oh ini loh strukturnya, ini loh kebahasaannya, seperti itu ya. Pada suatu hari, ada seekor kelinci dan dia selalu lapar. Dia adalah kelinci yang rakus. Dia selalu saja makan banyak dan juga tidur lama. Selalu saja makan, dan makan. Makan sepanjang malam, makan sepanjang hari, tapi dia tidak pernah puas dengan apa yang dia makan. Suatu ketika, kelompok kelinci menyerbu ladang sayuran. Semua kelinci makan dengan cepat. Tapi, si kelinci rakus tidak berhenti makan. Salah seekor kelinci mengingatkan, Hei kau makanlah dengan cepat. Kalau tidak pemilik ladang akan datang dan melempar kita dengan batu. Si kelinci rakus pun menjawab, tolong biarkan aku makan lagi, aku akan makan banyak, lalu kita akan kembali. Kelinci rakus yang lapar terus saja makan, dan makan. Kelinci yang lain pun berkata, Hei kau, makan dengan cepat. Lihat itu, pemilik ladang sudah terlihat. Dia akan segera mendatangi kita. oh tidak apa-apa, dia belum sampai di bagian ladang ini. Tolong biarkan aku makan, aku akan makan lagi, makan dengan banyak, lalu kita akan berlari pulang. Pada saat itu pemilik ladang mulai mendekat dan semua kelinci mulai berteriak, Lari, pemilik ladang sudah tiba. Lari semuanya. semua kelinci mulai berlarian dan mulai melompat-lompat menjauh. Tapi si kelinci rakus tidak bisa berlari cepat, bahkan dia tidak bisa melompat karena dia terlalu banyak makan. Perutnya menjadi berat sekali. Semua kelinci bergegas dan melompat keluar. Dan rumah pun terjatuh dengan suara yang keras. Semua kelinci akhirnya berhasil menarik si kelinci rakus ke dalam rumah. Hari ini kebiasaan rakus si kelinci rakus akhirnya membuatnya berada dalam masalah, yang
kehilangan ekornya. Sudah? Bagaimana kelinci rakusnya? Tidak berhenti. Tidak berhenti. Ya, itu dia ya. Namanya kelinci rakus, dia tamak dia ya. Baik ya. Nah, di situ sudah ada pesan moralnya. Nanti kalian silakan sekarang tugasnya yaitu membagi dan mencari kelompok yang sudah ditentukan sebelumnya ya. Silakan duduk bersama anggota kelompok. Cari kelompoknya ya. Salah satu temannya tulisan rapi suruh nulis. Dah. Jadi kalian tidak bingung ya. Di giliran bacanya ya. Dah. Tulis dulu kelompoknya itu. Nah, yang kelompok titik 2, 1, 2 dan sebagainya. Dah. Terus nama siswa di bawahnya ya. Nah, siapa saja. Di belakangnya itu tulis nomor absen. Kelasnya tetap 7A. Sudah? Saya berikan waktu diskusi kalian kurang lebih 40 menit. Yang pertama, lihat di LKPD-nya. 1. Telaah struktur teksnya ya. Nah, di situ ada berlian 3 warna ya. Ada judul ceritanya, teks fantasinya adalah berlian 3 warna. Terus cari strukturnya, yang mana masuk orientasi, komplikasi, resolusi, ending atau koda. Nah, dalam kelompok kalian ada yang sudah membawa HP, bisa searching di Google ya. Sambil kalian baca juga di buku paket. Ketua kelompok ambil buku paketnya ya ke depan kelas. Ya kan? Ambil ya. Ambil boleh dua-dua boleh. Setelah itu pertanyaan nomor 2 ada kaidah kebahasaan di situ ya. Kaidah kebahasaan. Nah, silakan kalian mencarinya bisa di oh ini ya struktur teks ini bagiannya. Ya. Nah, silakan untuk baca teksnya ya.
tidak cukup ya. Tulisannya kalau ada besar-besar. Di sini boleh tulis. Ya, tulisannya nggak ada. Tapi bisa dibaca. Nggak usah panjang-panjang ya. Baca dulu ya. Setelah dibaca, boleh sambil minum ya. Harus minum. Kalau tidak cukup dibaliknya boleh ya. Misalnya kan di sini karena kotaknya kecil, kalian tulis di sini ya. Orientasi titik 2, komplikasi titik 2. Nah, ini bukan yang penjelasan, tapi nyari di sini. Ini dibaca dulu ceritanya ya. Bukan dari pengertian orientasi adalah tidak seperti itu.
kebaikan juga bagi kita dan semua. Iya, tepuk tangan dulu dari presentasinya bagus ya. Ada yang mau menanggapi yang berbeda? Tadi ada yang angkat tangan. Boleh? Siapa? Kamu ya, boleh? Berdiri silakan. Ada pesanan ya. Orientasi adalah Anita menemukan 3 kotak berwarna ungu, biru, dan kuning di kamar ibunya. Dia mengajak 2 orang temannya karena menurut ibunya jika ada 3 orang sahabat menyukai warna itu, mereka akan mendapatkan petualangan yang enak. Ya, ada beberapa kalimat bunyi yang berbeda ya, tapi intinya sama di situ. Di awal itu di orientasi itu pengenalan tokoh si Anika. Benar? Anika nama tokohnya? Ya. Selain itu, siapa lagi di sana? Selain Anika? Siapa? Cika dan Cika dan Kanika. Kanika. Nah, di situ dia menemukan apa? Imajinasinya di sana? Berlian. Berapa ketemu berlian? 3. Tapi hanya di dalam imajinasi atau sebuah mimpinya, khayalannya dia ya. Baik ya. Terus selanjutnya, ayo kelompok yang di belakang mulai. Silakan. Tepuk tangan dulu sebelumnya. Selanjutnya, silakan berdiri. Orientasi. Ketika Anita menemukan 3 kotak berwarna ungu, biru, dan kuning di kamar ibunya, ia mengajak 2 orang teman karena itu mereka akan dapat berpetualang indah. Mereka pun mengalami sebuah petualangan. Bukan itu ya. Bukan itu. Silakan dibacakan. Silakan. Apanya itu di kamar? Ya, penggunaan apa? Makna kias. Apa bunyinya?
Ya, ada kata wow di sana ya. Kata kejutan. Terus selanjutnya kalimat langsungnya. Kalimat langsung berarti ada dialog di situ ya. Apa? Ayo kita buka kotak masing-masing sesuai dengan warna kesukaan. Sekarang kita buka 1, 2, 3. Ya, kalimat langsung. Ada tanda petik di sana bukan? Ya, petik buka dan petik duduk. Silakan duduk. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, untuk semua kelompok ya, bagi yang belum benar-benar berbicara dan membaca dari teks tersebut, mengungkapkan pendapat kalian, nanti minggu depan tolong lagi berlatih ya hari ini. Jadi kelompoknya ini ya, yang aktif di sini ada kelompok 1 ya. Berikan apresiasi dulu kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. 4. 5. 6. Yang tampil dengan maksimal. Baik ya, kita ice breaking dulu. Kayaknya kalian udah tadi umat gitu ya. Kita tepuk dulu ya. Kalau tepuk pagi sekali, tepuk siang 2 kali, tepuk malam 2. Iya, kalau malam kan tidur. Ya, silakan. Ayo, kalian fokus dulu, berdiri. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi, malam, siang, pagi, siang, pagi, malam. Ya, tepuk tangan. Baik ya anak-anak. Nah, kalian sudah selesai dari berdiskusi kita pagi ini. Silakan duduk dulu. Nah, sini ya. Dari yang kalian baca, yaitu tentang apa? Tentang apa? Tentang teks fantasi yang berjudul Berlian warna. Di situ kalian tadi sudah mendapatkan sebuah pesan dari isi bacaan. Ya, kita memang diajak berpetualang berimajinasi di situ ya, masuk ke cerita tersebut. Apa kira-kira pesan yang kalian dapatkan? Yuk, angkat tangan. Silakan angkat tangan. Ya, siapa? Nomor absen berapa? Absen 1? 9. Ya. Kita tidak boleh tamak. Kita tidak boleh tamak. Selain itu, ya yang cewek dulu. Absen berapa? 3. 1. Apa di sana pesannya? Harus saling membantu. Ada lagi? Ya. Saling tolong menolong. Absen berapa? 11. Ya, saling menolong, tidak boleh tamak. Terus apa lagi? Harus menghormati siapa? Tidak boleh serakah di situ ya. Ya, menghormati sesama teman ya. Tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong. Tadi sudah dibilang sama temennya ya. Ya, iya, betul ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya, rencana tindak lanjut kita yaitu kalian setelah membaca dan memilih satu cerita fantasi, kalian menceritakan kembali dengan struktur karangan cerita. Ambil poin-poinnya ya. Nanti kalian belajar bercerita, berlatih di depan cermin ya. Nah, jadi nanti kalian bikin video gantian sama teman-temannya ya. Siapa yang mau bikin video atau kakaknya bisa, boleh bantu anak kakaknya ya. Nah, kalau ada beberapa pertanyaan yang tidak kalian pahami, mungkin tidak jelas, bisa chat saya ya di WA boleh. Kalau kalian mengalami kendala, sudah paham? Ya, untuk pembelajaran hari
Selamat siang, Ibu Ima. Terima kasih kembali sudah berbincang-bincang lagi kita ya setelah tadi pagi saya lakukan observasi di kelas Bu Ima. Luar biasa. Bisa diceritakan Bu Ima Ya. perasaannya tadi melaksanakan kegiatan pembelajaran? Ya, selamat siang Pak Eka. Terima kasih sudah bisa berada di dalam kelas saya untuk mengobservasi. Jadi di awal pembelajaran itu yang saya terapkan, saya membuat anak-anak tersebut memberikan sebuah orientasi masalah, yaitu menyimak sebuah tayangan video yaitu tentang kelinci rakus ya. Nah, di situ siswa tersebut jadi aktif menemukan apa gambaran cerita tersebut dari awal sampai akhir. Nah, sedikit di sana, jadi anak-anak berinteraksi langsung, bisa menyampaikan pesan apa yang terkandung di dalamnya, menemukan struktur kebahasaan itu sendiri juga di dalamnya. Nah, seperti itu. Setelah mereka menyimak sebuah tayangan tersebut, saya memberikan atau membimbing siswa membagi menjadi beberapa kelompok itu sesuai dengan tes diagnostiknya. Mungkin ada yang suka menyimak, ada yang suka mendengarkan, ada yang suka membaca. Jadi kelompok-kelompoknya seperti itu dia. Selanjutnya setelah itu saya memberikan lembaran berupa LKPD. Nah, ada yang tadi siswanya itu menyimak tayangan langsung, kalau di LKPD berupa teks bacaan. Teks bacaan apa saja sesuai keinginan atau kemampuan mereka. Jadi anak-anak itu menyimak secara langsung. Dari pengelolaan kelas saya tersebut, akhirnya yang awalnya sebelum observasi itu anak-anak kurang begitu antusias karena saya hanya menampilkan atau menggunakan buku teks yang ada di dalam buku paket tersebut. Jadi saya mengembangkan beberapa media, cari media sesuai dengan usia umur mereka, terus sesuai dengan pembelajaran bermakna lah dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya interaksi antar siswa dengan kelompok yang lain berjalan dengan aktif. Seperti itu poin dari observasi pembelajaran saya sekarang. Oke, baik. Tadi Bu Ima mengatakan bahwa ada beberapa hal ya yang saya catat. Yang pertama dari tayangan yang diberikan ternyata aktif menemukan. Ya. Aktif menemukannya itu seperti apa? Menemukan isi dari cerita tersebut, informasi atau pesan yang terkandung secara langsung mereka menemukan. Oh, ternyata kalau kita menjadi orang manusia yang rakus, nanti tiba-tiba karena kebanyakan makan bisa sakit perut. Nah, seperti itu, seperti tayangan yang mereka tonton. Terus kalau di teks juga seperti itu, sama juga. Mungkin karena medianya berbeda, ada yang suka membaca dan menyimak secara langsung, jadi siswanya agak antusias sekali dalam menerima materi apa yang saya sampaikan. Berbeda sekali dengan sebelumnya ya, karena menggunakan materi yang ada di buku teks saja. Oke, terima kasih ya Bu Ima ya. Ya, terkait dengan tadi di awal di praobservasi kita kan berbicara mengenai peningkatan kompetensi. Tadi saya catat Bu Ima ingin meningkatkan kompetensi dalam hal pengelolaan kelas maupun penggunaan media. Mungkin bisa diceritakan secara singkat seperti apa perubahan yang Ibu lakukan dalam pengelolaan kelas dan penggunaan medianya itu. Ya, yang pertama itu dalam penggunaan media sangat terlihat ya ekspresi dari siswa, antusias mereka, lebih fokus menyimak dalam penayangan video. Jadi kalau biasanya anak-anak kelompok-kelompok seperti itu hanya membaca, kadang ada beberapa orang saja dalam kelompok diskusi tersebut membaca. Paling yang itu saja, yang lain bermain, ada yang ganggu teman seperti itu. Kalau tadi itu setelah saya amati semua siswa, ya memang semua fokus ke tayangan yang ada di depan kelas yang saya lihat tadi. Oke, fokus ya? Ya, fokus mereka. Fokus
dengan tayangan itu. Iya. Nah, kira-kira apakah ada hal lain selain memang video itu sehingga mereka membuat fokus? Di samping itu karena mungkin cerita isi dari teks fantasi tersebut, cerita fantasi tersebut berbeda dengan yang biasa saya lakukan di dalam kelas. Itu berpengaruh sekali secara psikologis anak-anak ya. Terus di samping itu pengelolaan kelas juga. Karena sebelumnya tes diagnostik ini tidak saya gunakan, hanya mencampur aduk anak-anak saja siapa dengan siapa. Jadi mereka kadang ada yang aktif, ada yang tidak. Pokoknya yang aktif itu saja. Tapi kalau sekarang dalam pembelajaran sekarang, beberapa siswa itu yang biasanya diam, bengong. Jadi mereka, oh ternyata ceritanya seperti ini. Nah, lebih seperti itu mereka. Ekspresi mereka sudah kelihatan di situ. Oke, baik. Tadi diceritakan ya luar biasa sekali kelasnya Bu Ima. Ternyata saya juga sudah melihatnya secara langsung. Nah, terkait tadi saya tertarik dengan cerita fantasi ya. Iya, cerita fantasi yang berbeda ini. Itu adalah salah satu faktor juga meningkatkan fokus. Perbedaan fantasi yang seperti apa yang Bu Ima lakukan hari ini dibandingkan sebelumnya? Ya, itu sebenarnya kalau di materi kita bahasa Indonesia, biasanya kan ceritanya itu dongeng masa lalu. Tapi di sini lebih fantasinya kita dibawa ke dalam sebuah imajinasi dongeng masa kini yang secara langsung menceritakan modernisasi apa yang sekarang anak-anak temui secara langsung, tapi kita diajak berhayal. Jadi sebenarnya itu tidak nyata, tapi dianggap nyata, tapi tidak ada. Ya seperti itu kalau di fantasi. Makanya mereka lebih tertarik itu. Kalau kita kasih buku, kadang percakapan-percakapan itu tidak ada ekspresi di dalam buku, jadi kadang anak-anak itu mengolah tata bahasa kalimat itu sangat kurang. Beda dengan visualisasi yang langsung, oh ternyata ekspresi aktornya seperti ini, oh ini jadinya seperti itu dia, anak-anak. Oke, baik. Nah, tadi juga di percakapan praobservasi, Bu Ima juga sudah memiliki harapan ya, harapan bahwa di akhir itu akan yang awalnya biasanya ya nilainya 5 lah untuk diri sendiri itu. Kemudian harapannya bisa mencapai 8 dan 9. Nah, setelah melakukan kegiatan pembelajaran tadi, menurut Bu Ima berapa atau ada di posisi mana sekarang Bu Ima? Kalau sekarang setelah sebelum praobservasi langsung observasi sekarang, kira-kira saya berada di angka 9 karena dilihat dari hasil kerja kelompok siswa itu nilainya cukup bagus, ada peningkatan sesuai dengan soal yang saya berikan juga, itu dia di sana. Jadi nilai akhirnya hasil dari siswa itu sendiri. Oke, jadi dilihat dari bagaimana Bu Ima mengelola kelompok itu ya di kelas, sehingga pengelolaan kelas Bu Ima merasa sudah mencapai nilai 9 ya. Iya, benar sekali Pak Eka. Bagaimana dengan pemanfaatan media pembelajarannya Bu? Untuk pemanfaatan media, setelah materi ini ke materi berikutnya, ternyata memang harus ya guru itu, karena itu membuat ketertarikan, rasa penasaran siswa itu sendiri kalau menggunakan media. Jadi siswa itu nggak diem, nggak harus baca bagi-bagi buku seperti itu lagi. Maksudnya, oh ini halaman ini halaman itu gitu. Setelah itu mereka diam. Jadi nggak ada lah fokus siswa itu, nggak ada rasa imajinasinya dia. Jadi rasa kreativitasnya itu menonton aja gitu-gitu. Oke. Berarti media juga meningkat Bu ya? Iya, berperan aktif sangat. Nilainya berapa Bu? Kalau media 9 lah. 9 juga. Ya. Oke. 9 itu seperti tadi yang Ibu sampaikan ya? Jadi dari sisi pengelolaan kelas sudah yakin mendapatkan 9, kemudian dari sisi pengembangan media juga 9 ya, pemanfaatan media. Gitu ya.
Oke. Nah, ini luar biasa ya, saya melihat bahwa Bu Ima sudah melakukan upaya-upaya yang sangat optimal terkait dengan pembelajaran yang Bu Ima lakukan. Nah, saya ingin tahu nih, ini kan setelah saya supervisi itu ya, ke depannya rencana apa yang Bu Ima ingin lakukan? Rencana dalam kelas apa materi selanjutnya? Ya, artinya rencana terkait dengan pengelolaan dan pengelolaan kelas dan pemanfaatan media itu. Adakah rencana lanjutan itu yang akan Bu Ima lakukan? Ya, untuk selanjutnya pasti saja ya, Hmm. agar berkesinambungan, Hmm. berkolaborasi dengan siswa juga. Hmm. Terus media itu ditambah juga. Oke. Misalnya kalau anak-anak suka media langsung praktek apa gimana, kan bisa didiskusikan di Ya. dalam kelas. Sekarang terkait dengan media tersebut, sekarang dikaitkanlah dengan media ajarnya seperti apa. Seperti Oke. itu. Ya. Dicocokkanlah sesuai dengan kondisi siswa, sesuai dengan kondisi sekolah juga pemanfaatannya. Tadi Bu Ima mengatakan bahwa kedepannya akan lebih banyak berkolaborasi dengan siswa. Ya. Seperti apa itu? Bisa nggak dijelaskan? Ya, misalnya kalau nanti ada materi tentang teks prosedur, nah siswa itu misalnya keinginannya memasak atau membuat keterampilan, nah otomatis kelompok yang ingin membuat masak makanan berkolaborasi dengan teman yang suka memasak. Kalau anak-anak yang suka membuat keterampilan, berkolaborasilah mereka dengan anak-anak yang akan membuat keterampilan. Jadi sekarang tergantung kondisi siswa juga ya, diperhatikan itu salah satunya agar pembelajaran berikutnya lebih aktif. Jadi kebermaknaannya itu ada. Oh ini loh, setelah ini saya dapat ini gitu. Adalah tujuan yang didapat ilmu itu sendiri. Oke, terima kasih ya Bu Ima ya, luar biasa. Rencana kedepannya Bu Ima akan lebih meningkatkan pengelolaan dan juga pengembangan media juga ya, media-media yang lainnya, terutama kolaborasi dengan murid atau siswa ya. Oke. Nah, dari percakapan kita hari ini, kira-kira harapan Bu Ima setelah setelah pembelajaran tadi, di awal kan punya harapan itu kan, sudah tercapai berarti? Tercapainya sih anggaplah 90%. 90%. Ya, tapi dengan hasil observasi ini diharapkan lagi biar 100% lah untuk pembelajaran berikutnya. Oke. Seperti itu Pak Eka. Jadi harapannya tetap meningkat ya? Ya, harus ada peningkatan. 100%, ya. Oke Bu Ima, ada lagi yang ingin disampaikan? Terkait dengan observasi ini sementara sih belum. Nggak tahu nanti ada kegiatan berikutnya, materi berikutnya bisa saja ya. Ya, jadi saya juga sangat berterima kasih sekali dengan Bu Ima sudah melakukan pembelajaran yang sangat menarik, kemudian bisa berinteraksi bagaimana pengelolaan kelas Bu Ima dan penggunaan medianya juga sangat sangat bermanfaat ya dalam kegiatan pembelajaran itu. Oke, karena Bu Ima merasa bahwa hal-hal yang kita bahas itu sudah tercapai, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas 3 sesi dari awal, dari pra observasi, kemudian saya mengobservasi sampai pasca observasi. Nah, harapan saya Bu Ima akan terus berkembang tentunya ke depannya. Oke, sebagai akhir sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat siang untuk Bu Ima ya. Ya, terima kasih banyak juga buat Pak Eka sudah memberikan saya kesempatan, peluang besar ya terutama, apalagi untuk refleksi diri saya untuk kedepannya harus menggunakan rencana apa-apa saja. Jadi, oh ini loh refleksi saya seperti ini, jadi saya bisa mengembangkan diri lagi untuk lebih baik dalam mengajar untuk anak-anak juga. Oke, ya terima kasih ya Bu Ima ya. Sekali lagi semoga sukses dan kita berjumpa di lain kesempatan. Ya Pak Eka, sama-sama. Oke, terima kasih.